Ku berjanji Tuhan, ku mau setia. Ku berjanji Tuhan, turut perintah-Mu. Rasa rindu ini tulus dari hatiku, bagai persembahan, oh Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Mari saya kita undang kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan dirimu, siapkan hatimu untuk masuk bersama-sama dengan kita dalam pujian penyembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia tidak pernah membiarkan kita walau hanya sedetik pun. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku.
Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Dan kami rasakan lebih dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menunggu-nunggu-Mu Bapa. Itulah hal yang begitu indah dalam hidup kami. Seperti daun Terima kasih Bapa, janji terima berkat-Mu. kasih Yesus. Puji nama-Mu Bapa. Kita angkat pujian ini. Ku masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku bawa persembahanku. Terima kasih Bapa. Masuk dari hadirat-Mu, ku bawa persembahanku. Lebih dalam lagi. Lebih dalam hadirat-Mu, ku rasakan lebih dalam hadirat-Mu. Ku lakukan bagianku Tuhan. Lakukan bagianku Tuhan. Ku tak mau turut bekerja, mendatangkan berkat mujizat-Mu. Ku rasakan, ku nikmati hadirat-Mu. Menunggu-nunggu. Menunggu, nunggu
lebih dalam hadirat-Mu. Ku rasakan lebih dalam hadirat-Mu. Ku lakukan bagian Tuhan. Lakukan bagian-Mu Tuhan. Ku tahu Kau turut bekerja. Tahu Kau turut bekerja, mendatangkan berkat mujizat-Mu. Ku rasakan, ku nikmati hadirat-Mu. Menunggu-nunggu, dalam hadirat-Mu. Ku menunggu pengharapan janji-Mu. Ku yakin janji-Mu. Ku yakin firman-Mu. Yesusku, ku terima janji-Mu. Ku yakin indah pada waktunya. Menunggu, dalam hadirat-Mu. Ku menunggu penggenapan janji-Mu. Ku yakin janji-Mu. Ku yakin firman-Mu. Yesusku, ku terima janji-Mu. Ku yakin indah pada waktunya. Yesusku, ku terima janji-Mu. Ku yakin indah pada waktunya. Yesusku, ku terima janji-Mu. Ku yakin indah pada waktunya. Yes, kami ucap syukur segala anugerah-Mu Bapa. Kami menunggu-nunggu kasih-Mu, kami menunggu janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dan menjadi pelaku mendengar firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang menuntun kami sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ini kami Bapa, kami buka hati pikiran kami. Kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu Bapa, sehingga firman yang disampaikan hamba membuat kami semakin bertumbuh dan semakin dekat kepada-Mu Bapa. Terpuji dan terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Setiap kuasa-kuasa apapun itu kuasa yang mengganggu dan pusing memberitahu firman-Mu, kuasanya kami ya kami hancurkan mata kami. Tidak ada mengganggu firman kami, tidak dapat mengganggu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpuji nama, terima kasih atas terpuji nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya.
Amin. Shalom. Shalom. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita ibadah live streaming singkat karena berhubung karena masih di masa PPKM, jadi kita belum bisa live streaming untuk ibadah IKR. Tapi kita rencanakan mulai minggu depan akan kembali kita IKR, ibadah kebangunan rohani Al-Sadai Immanuel Ministry Yogyakarta. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita banyak berdoa supaya keadaan semakin kondusif sehingga kita umat Tuhan tetap bebas beribadah, bahkan bisa kembali seperti dulu umat Tuhan datang ke rumah Tuhan beribadah. Tapi walaupun kita belum ibadah, mungkin di tempat ibadah berkumpul bersama sesama umat Tuhan, beribadah, bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Dengan ibadah singkat live streaming seperti ini pun kita tetap bisa memuji Tuhan. Mari saudaraku bergabung bersama kita di Facebook Juliana Sinaga di setiap hari Minggu untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan, merasakan urapan Tuhan, menerima berkat mujizat dari Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman. Siapkan Alkitabmu, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 27, satu ayat saja. Bagi umat Tuhan yang sudah menemukan firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 27, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini Tuhan sampaikan buat kita. Tuhan mengatakan di firman Tuhan ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Lagi-lagi dikatakan kata-kata yang sama, yaitu damai sejahtera. Tuhan tinggalkan bagi kita, damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama nilainya dengan yang lain. Maka Tuhan berkata, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia bisa memberi engkau uang, dunia bisa memberi engkau popularitas, dunia bisa memberi engkau jabatan, dunia bisa memberi engkau harta kekayaan, dunia bisa memberi engkau pujian, dunia bisa memberikan hal-hal yang lain kepadamu. Tapi satu hal yang dunia tidak bisa berikan, itu damai sejahtera. Mungkin ketenangan bisa, tetapi ketenangan itu bersifat sesaat. Tapi kalau damai sejahtera itu permanen, dan yang permanen itu hanya datang dari Kristus. Maka Tuhan Yesus berkata, apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu kalau kau sudah terima yang berharga dari Tuhan itu, Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi pujian kita mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang berumput hijau, menuntungku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, menuntunku di jalannya. Jalannya adalah jalan kebenaran, ku mau turut jalannya. Angkat tanganmu, katakan,
gembang lagu puji Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berhubungan dengan pujian ini, dan pujian ini diambil dari firman Tuhan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dan dihubungkan dengan Yohanes 14, dikatakan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau memberikan dirimu digembalakan oleh Yesus, artinya digembalakan oleh Yesus, diatur oleh Yesus, dipimpin oleh Yesus sepenuhnya, engkau tidak akan gelisah, engkau tidak akan gentar. Karena ketika engkau memberikan dirimu digembalakan oleh Yesus, engkau sedang ada dalam jalan dan kebenarannya Tuhan. Dan di sana engkau terima damai sejahtera. Jadi saudaraku, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah semuanya tercukupkan. Amin. Amin. Sebenarnya engkau tidak sedang kekurangan uang, engkau tidak sedang kekurangan makanan minuman, engkau tidak sedang kekurangan harta benda, engkau tidak kekurangan hal-hal yang materi, karena semuanya itu ada di dunia ini. Sekalipun itu tidak ada di kantongmu, tidak ada di rumahmu, mungkin itu ada di tempat lain. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan engkau berkekurangan sehingga engkau gelisah dan gentar? Bukan karena uang, tapi engkau belum terima sesungguhnya damai sejahtera yang daripada Kristus. Kalau damai sejahtera yang daripada Kristus ada dalam dirimu, engkau tidak akan takut dan gentar. Engkau tidak kekurangan sukacita, engkau tidak kekurangan damai sejahtera, engkau tidak kekurangan keceriaan, karena semua tercukupkan. Tuhan sendiri yang menjamin. Tuhan mengatakan, apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Kalau engkau terima sesuatu yang paling berharga yang dari Tuhan, yaitu damai sejahtera Kristus, ada berkuasa di hatimu. Damai sejahtera yang dari Kristus itulah yang akan menuntun engkau untuk tahu peluang-peluang uang ada di mana. Damai sejahtera yang dari Kristus yang ada dalam dirimu itulah yang membuat engkau ketika makan tempe tahu engkau mengucap syukur, sehingga tempe tahu seakan-akan engkau sedang makan daging, makan bistik yang enak. Dan damai sejahtera yang ada dalam Kristus yang ada dalam dirimu itulah yang membuat engkau menganggap bahwa engkau adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Engkau merasa engkau tidak kekurangan apapun karena damai sejahtera Kristus itu berkuasa di hatimu. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa ada banyak umat Tuhan bergaya seolah-olah dialah orang yang paling nasibnya malang? Mengapa umat Tuhan sering menganggap dirinya adalah orang yang paling miskin di dunia ini? Mengapa para umat Tuhan sering mengatakan dia kekurangan? Sehingga dia menunjukkan gaya hidup seperti seorang pengemis yang tangannya seperti di bawah terus. Mengapa para umat Tuhan tidak menunjukkan mentalitas anak kerajaan Allah? Karena di dalam dirinya damai sejahtera dari Kristus itu belum berkuasa. Boleh saja engkau mengatakan engkau Kristen, boleh saja engkau mengatakan engkau rajin ke gereja, boleh saja engkau mengatakan bahwa engkau adalah orang yang setia dalam pelayanan. Tapi bila engkau mengalami suatu kesulitan, dari situlah terlihat apakah damai sejahtera Kristus masih berkuasa di hatimu. Kalau damai sejahtera Kristus berkuasa di hatimu, ketahuilah saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena apa yang kuberikan kepadamu tidak sama harganya dengan uang yang diberikan dunia, tidak sama dengan jabatan yang diberikan oleh dunia, tidak sama dengan popularitas yang diberikan dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera yang pada Kristus itulah yang lebih berkuasa di dalam hati pikiran hidup kita. Damai sejahtera Kristus itulah yang harus dipamerkan kepada dunia. Damai sejahtera yang dari Kristus itulah yang harus mendominasi dalam hidup kita.
damai sejahtera dari Kristus itu, itulah yang harus terlihat dalam diri kita, sehingga dunia akan berkata, yang begini belum pernah kulihat. Amin. 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 Sekalipun kantongmu kosong, tapi engkau tetap sukacita, damai sejahtera. Sampai dunia heran dan dunia akan berkata, hidupnya pas-pasan, tetapi kenapa dia bersukacita? Kenapa hatinya penuh damai sejahtera? Dan iblis pun melihat. Iblis dipermalukan dan iblis tidak berani untuk menghampiri orang-orang yang damai sejahteranya selalu terjaga. Maka Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, artinya damai sejahtera yang kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin dari firman Tuhan ini. Kalau mau engkau semuanya tercukupkan, saat ini buka hatimu untuk Yesus. Katakan, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang berkuasa di hatiku. Bagaimana caranya membuka hati untuk Kristus? Bukan hanya saat ini saja. Mari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bangun mesbah doa pribadi, juga mesbah doa keluarga, supaya damai sejahtera Allah berkuasa di hatimu, supaya damai sejahtera Allah itu yang berkuasa dalam keluargamu. Amin. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya semuanya tercukupkan? Masih ingat kita firman Tuhan, di mana sering orang-orang Farisi mengecam Yesus, mempersalahkan Yesus ketika Yesus mengadakan mujizat di hari Sabat. Mengapa Yesus sering mengadakan mujizat di hari Sabat, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena, saudaraku, di hari Sabat orang berhenti dari pekerjaannya. Orang memberikan waktu khususnya untuk beribadah. Jadi pengertiannya secara rohani adalah, milikilah waktu Sabat. Waktu Sabat itu artinya waktu khusus untuk Tuhan. Mesbah doa pribadi, mesbah doa keluarga. Dan pada saat itu engkau akan rasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Seperti pujian tadi yang dikatakan di firman Tuhan, di lagu yang sebelumnya tadi yang kita nyanyikan, menunggu-nunggu seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud membangun mesbah doa pagi-pagi sekali, dia persiapkan semuanya. Dipersiapkan hatinya untuk Tuhan, dipersiapkan waktu terbaik buat Tuhan, dipersiapkan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Baru setelah itu dia menunggu Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan Tuhan menunggu, tapi engkaulah yang menunggu janji berkat Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, baru yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, jadikan Yesus skala prioritas dalam hidupmu, maka engkau akan terima damai sejahtera yang luar biasa. Mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini engkau sedang masa-masa dalam kesukaran, sehingga engkau mencari Tuhan. Tapi belum tentu ketika masa kesukaranmu berlalu, engkau ada dalam zona nyaman nanti. Apakah engkau tetap memprioritaskan Tuhan? Tuhan mau prioritaskan Tuhan. Kalau engkau memprioritaskan Tuhan, berarti engkau sudah memberikan waktu Sabat untuk Tuhan. Dengan begitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang permanen ada dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jadikan rema dalam hidupmu. Terimalah damai sejahtera dari Kristus. Dikatakan di firman Tuhan Lukas 24 ayat 36, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Ketika murid-murid sedang dalam perjalanan, Yesus mengatakan Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Ketika mereka membicarakan tentang Yesus yang disalibkan, mereka sedang berjalan, Yesus datang membawa Shalom kepada mereka. Sebenarnya Yesus datang membawa Shalom dalam keluargamu, tapi engkau dan keluargamu sibuk menonton televisi, tidak ada ajang mesbah doa. Sebenarnya Yesus datang membawa Shalom dalam usahamu, tapi engkau sibuk bekerja di tempat usahamu, tidak ada sedikit pun mesbah doa. Mulai sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau melakukan segala sesuatu, awalilah dengan mesbah doa. Buka dengan doa.
Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, zaman-zaman sekarang ini yang paling kita butuhkan adalah Tuhan. Yesus berkata, hari-hari ke depan bukan tambah baik, hari-hari ke depan akan semakin jahat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya Tuhan buat baik, semua Tuhan buat indah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan firman Tuhan juga berkata, dengan tenang dan duduk diam engkau bisa berdoa. Artinya, kalau hatimu gelisah dan gentar, engkau tidak akan bisa berdoa dengan baik. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan itulah jawaban dari segalanya. Jangan ada di dalam diri kita kekhawatiran lagi. Dan dengan kita tenang, kita damai sejahtera, bukan hanya kita bisa berdoa, tapi kita bisa melihat peluang-peluang berkat Tuhan, dan juga kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya tercukupkan asal saudaraku yang dikasih Tuhan, damai sejahtera ada dalam dirimu. Jadi sebenarnya engkau tidak kekurangan uang, tidak kekurangan makanan minuman, tidak ada yang kurang dalam dirimu. Yang kurang hanya damai sejahtera. Karena damai sejahtera adalah kunci utama untuk kita selalu berkecukupan. Amin. Karena damai sejahtera adalah modal kita untuk terima semua janji-janji berkat Tuhan yang lainnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau semua tercukupkan, terimalah damai sejahtera Allah. Karena firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Umat Tuhan, mungkin engkau yang sedang sakit, jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Terima damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan adalah obat yang mujarab, yang menyembuhkan tubuhmu. Umat Tuhan, engkau yang sedang dalam keadaan ekonomi yang tidak jelas, mungkin usahamu sedang terganggu, bahkan mungkin untuk makan minum sehari-hari pun engkau bingung untuk mendapatkannya dari mana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, buka hati untuk Yesus, terima damai sejahtera dari Kristus dengan prioritaskan Tuhan. Mulailah dari sekarang, miliki mesbah doa, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak mampu. Maka damai sejahtera Allah akan masuk dalam hati, pikiran, dan hidupmu. Damai sejahtera itu adalah Kristus sendiri. Berikan Kristus yang memimpin hidupmu, yang menggembalakan engkau, maka engkau tidak akan kekurangan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan orang yang kaya yang disebut orang kelimpahan berkat Tuhan, tapi orang yang semuanya berkecukupan. Karena Rasul Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi maukah engkau saudaraku yang dikasih Tuhan semua tercukupkan? Jikalau engkau mau, berikan dirimu digembalakan oleh Kristus, maka semuanya dicukupkan. Termasuk damai sejahteramu dicukupkan. Itu damai sejahtera yang permanen akan menjadi milikmu. Katakan, Yesus, Engkau adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan pernah kekurangan. Maka engkau tidak akan kekurangan sukacita, tidak akan kekurangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu yang Tuhan berikan kepadamu. Damai sejahtera itu yang ditinggalkan Tuhan bagimu, bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Gembalaku itu ada di Mazmur 23. Sama-sama kita angkat pujian ini dan imani bahwa Engkau sudah memberikan dirimu digembalakan Kristus. Dengan digembalakan Kristus semua tercukupkan. Tuhan adalah gembalaku.
Dia memberikanku di padang rumput hijau, membimbingku air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dia menyegarkan jiwaku, menuntunku di jalannya. Jalannya adalah jalan kebenaran. Ku mas turut jalannya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Dia gembalaku. Haleluya. Ku tak kekurangan. Puji Tuhan, semua tercukupkan. Sebab Yesus gembalaku. Puji Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Dia gembalaku. Haleluya, ku tak kekurangan. Puji Tuhan, semua tercukupkan. Sebab Yesus gembalaku. Puji Tuhan, amin. Katakan lagi haleluya, haleluya. Dia gembalaku. Haleluya, ku tak kekurangan. Puji Tuhan, semua tercukupkan. Sebab Yesus gembalaku. Puji Tuhan, amin. 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 Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah diperdengarkan. Mari Roh Kudus bekerja di hati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu di hati umat-Mu Tuhan, supaya umat-Mu boleh menerima firman-Mu jadi rema Engkau sendiri yang berbicara. Karena umat-Mu bukan kekurangan uang, bukan kekurangan makanan minuman, tapi kekurangan sukacita, kekurangan damai sejahtera, kekurangan ketenangan. Mari Engkau Roh Kudus, Raja di atas segala raja, Raja damai sejahtera, masuklah di hati setiap umat-Mu, supaya umat-Mu tidak takut dan gelisah lagi menghadapi keadaan dunia yang sekarang ini. Supaya umat-Mu juga tidak takut akan makan minumnya, tapi umat-Mu percaya bahwa Engkau gembala yang baik, Engkau yang menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Umat-Mu percaya bahwa dengan mujizat-Mu umat-Mu terima Tuhan perkenanan Tuhan, terima janji berkat Tuhan. Dengan mujizat-Mu Tuhan, umat-Mu terima kesembuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja di hati setiap umat-Mu, supaya mengamenkan firman-Mu dan memberikan dirinya digembalakan oleh Raja di atas segala raja, digembalakan oleh Kristus sendiri, sehingga umat-Mu menerima damai sejahtera yang sesungguhnya. Sehingga umat-Mu merasakan damai sejahtera yang permanen ada di dalam hidupnya. Sehingga dunia ini tidak menakut-nakuti umat-Mu, tapi umat-Mu percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai umat-Mu, Allah Immanuel yang menyertai, menjaga, melindungi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja, sehingga umat-Mu Tuhan tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi betul-betul menerima firman-Mu menjadi rema, merenungkannya dan melakukannya. Sehingga dalam nama Yesus, setiap umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus oleh bilur Tuhan Yesus sembuh. Umat-Mu yang sedang berkekurangan saat ini juga dalam nama Yesus terima kelimpahan berkat Tuhan. Dan siap tangan di atas
menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, umat-Mu yang sekarang Tuhan, kerohaniannya lesu, yang jauh dari Tuhan, yang mengalami Tuhan Yesus kepenatan, Roh Kudus berikan roh penyemangat. Roh Kudus berbicara kepada umat-Mu supaya imannya kembali Tuhan bangkit, dan umat-Mu mengalami kuasa kebangunan rohani. Umat-Mu mencari Engkau setiap hari, mencari kerajaan-Mu, menjadikan Engkau skala prioritas dalam hidupnya, sehingga umat-Mu menjadi umat yang berkemenangan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon dengan sangat Tuhan, mari Engkau sirnahkanlah Tuhan virus corona dari Yogyakarta, dari Indonesia, dari muka bumi ini, sehingga kami, keluarga kami, umat Tuhan, bangsa kami ini bebas beraktivitas, bekerja. Terlebih kami umat-Mu bebas Tuhan Yesus, kembali dengan leluasa ambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan Yesus lebih leluasa mencari jiwa untuk dimenangkan bagi Kristus, untuk hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, juga hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu di mana saat ini beribadah. Tuhan memberkati mereka sehingga Tuhan, mereka tetap menyala-nyala rohnya melayani Tuhan, juga melayani pekerjaan Tuhan. Berkati bangsa negara kami ini, berikan roh takut akan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, menjalankan pemerintahan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan beracara, walaupun dalam keadaan yang sekarang ini Tuhan, masa pandemi ini, tetap terjadi tuaian jiwa-jiwa di mana-mana. Banyak Tuhan Yesus, kesaksian-kesaksian di mana-mana, di mana banyak orang membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan terus Tuhan, pergerakan pemberitaan Injil di mana-mana Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkarya, Tuhan beracara. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya saatnya tiba, semua lutut akan bertelut menyembah Engkau, semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan, Juru Selamat yang sesungguhnya. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ibadah live streaming IKR kami minggu depan, dan urapi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, dan pimpin Tuhan Yesus setiap kehidupan umat-Mu dalam kesehariannya untuk tetap hidup sebagai anak-anak kekasih Tuhan yang taat dan setia kepada Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Sucikan, kuduskan ibadah kami ini menjadi dupa yang berharum yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Yesus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini dengan berkat-Mu dari surga. Berkat kasih sayang Allah Bapa, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, itulah menyertai kami dan umat-Mu dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami terima berkat Tuhan sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.